Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pagi hari ini ya dalam kuliah Teknik Pondasi 1 ya, di mana minggu lalu kita sudah membahas atau mulai membahas yang namanya daya dukung tanah. Ya, nah dalam daya dukung tanah yang dibahas minggu lalu, kalian sudah mendapat gambaran ya bagaimana rumus untuk menghitung daya dukung tanah yang kita menggunakan rumus Terzaghi ya. Dan kemudian ada rumus Terzaghi ya. Kemudian ada tambahannya bahwa rumus Terzaghi tersebut jika ada ada beban merata di atas pondasi ya, ada beban tambahan akibat beban luar ya, atau kita simpulkan dengan beban P ya, itu bagaimana pengaruh dari beban P tersebut ya, sehingga rumusnya agak sedikit berubah. Nah, kalau kalian lihat ya, tolong diambil bukunya ya, baca bahwa rumus Terzaghi ini ya, itu ada beberapa kekurangan. Artinya ya, rumus Terzaghi ini tidak bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya kondisi di lapangan itu ya, itu kondisinya berbeda dengan yang diasumsikan oleh Terzaghi ya. Kalian bisa lihat di mana kelemahan atau kekurangan dari rumus Terzaghi ini ya. Itu di halaman 44 ya. Di halaman 44 di situ dikatakan bahwa rumus Terzaghi ini berlaku hanya pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah rumus ini hanya berlaku pada pondasi telapak menerus ya. Jadi kalau pondasi telapak tunggal ya, yang ada ukurannya B kali L ya, kalau menerus kan L-nya itu adalah tak terhingga ya, atau dengan panjang tertentu ya. Nah, itu tidak relevan atau kurang relevan ya. Oleh karena itu harus kita sesuaikan ya. Gitu. Karena kalau menggunakan rumus ini ya, itu hasilnya eh, keliru ya, atau tidak tepat ya. Nah, itu yang pertama, bahwa rumus Terzaghi hanya bisa digunakan ya untuk pondasi telapak menerus. Nah, kemudian yang kedua ya, di mana dasar telapaknya ya itu rata ya, rata. Padahal sebenarnya kita bisa buat telapaknya ini tidak rata ya, kita bisa buat miring. Nah, di sini salah satu strategi kenapa kita buat miring itu untuk meningkatkan. Nah, nanti kalian bisa baca ya di buku saya itu ada ya, kenapa dibuat miring ini untuk meningkatkan faktor keamanan terhadap geser ya, gitu. Jadi itu salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan faktor keamanan geser. Oke. Ini efektif dan efisien. Artinya adalah ini sangat efektif ya, mengurangi mengurangi kekuatan geser atau faktor keamanan terhadap geser ya, dengan biaya yang relatif ekonomis. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk nambah memperbesar fondasi dan sebagainya ya, untuk meningkatkan faktor keamanan terhadap geser ini. Ya, itu yang kedua ya. Jadi kalau kita mau buat telapaknya miring, ya, rumus Terzaghi ini harus dimodifikasi, disesuaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya,
Gaya yang bekerja pada pondasi adalah vertikal, ya. Dia hanya menerima gaya vertikal. Artinya apa? Kan saya sudah jelaskan, pondasi itu menerima atau menyalurkan beban dari bangunan atas itu melalui gaya reaksi kan, ya, atau gaya tumpuan. Nah, kalau tumpuannya sendi, oke, dia hanya ada gaya vertikal bebannya yang diteruskan oleh pondasi. Tapi kemarin kan saya sudah ilustrasikan, ya, kalau dia ini, maaf ya, kalau dia tadi roll, ya, itu hanya dia yang disalurkan oleh pondasi adalah gaya vertikal, ya, karena reaksi tumpuannya adalah hanya bisa menahan beban vertikal. Tapi kalau tumpuannya adalah sendi, dia tentunya menerima gaya horizontal. Begitu kan ya. Nah, dengan menerima gaya horizontal kemarin juga kita udah bahas ya kan. Gaya horizontal ini pada tumpuan, kemudian dia bekerja pada dasar telapak. Nah, itu ada jarak, berarti gaya horizontal ini menimbulkan momen. Nah, kalau ada momen ya, itu berarti ya resultan antara beban vertikal dan momen ini itu beradanya bukan di titik pusat pondasi. Jadi dia itu eksentris ya karena ada momen, sehingga kalau bebannya eksentris karena ada momen yang bekerja pada dasar pondasi ya, itu kita harus modifikasi rumus Terzaghi ini karena rumus Terzaghi hanya mempertimbangkan ya terhadap beban vertikal, ya, tidak mempertimbangkan pengaruh adanya momen. Oke, itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, permukaan tanah di atas pondasi itu, ya, itu adalah horizontal, ya. Padahal kondisinya di lapangan kan belum tentu semua permukaan tanahnya di atas pondasi itu horizontal. Dia bisa saja miring. Contohnya kalau kalian buat pondasi ya untuk bangunan di daerah perbukitan kan, ya permukaan tanahnya itu adalah miring. Ya, nah kalau miring, ya, nah ini juga harus disesuaikan lagi rumus Terzaghi ini. Ya, itu yang keempat, ya, gitu. Kemudian yang kelima, ya, tanah pondasi bersifat homogen dan isotrop. Nah, ini nggak bakalan terjadi, ya. Tanah kita itu terdiri dari bermacam-macam butiran kan ya, ada halus, ya, ada kasar dan bermacam-macam jenis tanah kan, ya. Sehingga apa namanya? Tanah itu sebenarnya tidak homogen, ya. Begitu. Beda kalau kita menghitung tekanan yang terjadi ah, ya, bahwa tanah pondasi bersifat homogen dan isotrop. Nih, ada kaitannya homogen itu, ya, itu adalah ya tadi, ya, tanah itu dianggap sama, satu jenis, ya, butirannya itu sama, ya, ukurannya, ya. Nah, kan ini nggak mungkin, ya, karena sifat tanah atau kondisi tanah di lapangan tidak seperti itu. Ya, dia terdiri atas berbagai macam butiran, kemudian terdiri atas berbagai karakteristik sehingga berbagai jenis tanah, ya kan, yang mana sifatnya berbeda sehingga ya kan tegangan yang terjadi di tanah juga itu berbeda. Ya, padahal di sini dikatakan bahwa Terzaghi itu mengasumsikan tanah itu homogen dan isotrop. Isotrop itu adalah tekanan tanah yang terjadi tekanan yang terjadi pada dasar tanah itu dianggap sama tekanannya. Padahal kalian tahu sendiri udah belajar di Mektan kan, ya, bahwa di dalam tanah itu terjadi tekanan makin ke dalam, ya, tekanan tanahnya makin besar. Gamma kali Z, gamma berat isi tanah dikali kedalamannya. Kan gitu ya. Yang mana apa namanya? eh, linear ya gamma kali Z ya
Di permukaan tanah tekanan akibat tanah itu sendiri 0, tapi makin ke dalam kan rumusnya adalah gamma kali Z ya, itu. Sehingga tekanan di dasar di lapisan tanah pondasi ya, itu pastinya tidak isotrop atau tidak sama ya. Itu. Nah, sehingga ini tidak sesuai dengan asumsinya Terzaghi ya. Tapi sekali lagi saya katakan ya, kalau untuk dua sifat ini ya, homogen dan isotrop ya, ini tidak akan saya bahas ya, karena ini sangat advance sekali ya kalau kita sampai mempertimbangkan masalah tadi ya, bahwa tanah itu berbutir-butir, tanah itu tekanannya tidak sama ya itu. Nah, untuk perhitungan yang saya ajarkan ke kalian ini saya exclude ya. Artinya ya nggak saya bahas. Jadi kita masih tetap menggunakan asumsi bahwa homogen dan isotrop ya. Artinya apa? Ya di sini kita sadar bahwa rumus nanti pun kalau yang lainnya yang saya tadi sebutkan, nah itu kita ada formulanya ya yang nanti akan saya sampaikan ke kalian yang menurut saya adalah praktis ya dan juga mudah digunakan dan ini yang biasa memang digunakan di lapangan ya. Tapi kalau yang rumus yang bersifat homogen dan isotrop, nah itu biasanya digunakan kalau kita mencari daya dukung tanah ini dengan menggunakan aplikasi ya software. Nah, software ini baru dia karena di sini adalah menggunakan simulasi-simulasi ya yang tidak yang sangat kompleks ya gitu kan. Jadi rumusnya sangat kompleks kalau kita membahas untuk mempertimbangkan masalah tadi homogenitas dan isotropnya ya. Gitu. Nah, ini kita tidak bahas ya. Kemudian yang berikutnya adalah kedalaman pondasi lebih kecil dari lebar pondasi. Artinya ya, rumus Terzaghi ini ya, berlaku ya, jika kedalaman pondasi lebih kecil dari lebar pondasi. Contoh, kalau lebar pondasinya 2, ya, kedalamannya 1,5, ini masih akurat menggunakan rumus Terzaghi. Tapi kalau lebarnya 2 meter, lebar pondasinya 2 meter, kedalamannya 3 meter, ya, nah ini udah mulai kurang akurat nih rumus Terzaghi, ya. Makanya harus kita sesuaikan. Oke? Nah, dari kondisi-kondisi tadi, ya, jika kalian temui di lapangan, ya, ada beberapa kondisi tadi, ya, terjadi kondisi tadi yang tidak bisa terpenuhi oleh oleh rumus Terzaghi tadi, ya, asumsi dari rumus Terzaghi, ya, kalian harus melakukan penyesuaian, begitu ya. Nah, jadi nggak harus penyesuaian itu dilakukan untuk semua kondisi yang tadi saya sebutkan. Itu tergantung kondisi yang kalian hadapi itu yang mana, gitu ya, yang tidak memenuhi. Nah, itulah kita harus sesuaikan. Nah, ada 5 tadi ya. Coba saya hitung ya, telapak menerus, kemudian telapaknya horizontal ya 2, kemudian bebannya sentris ya, itu tidak bisa. Kemudian tanah di atas pondasinya itu harus horizontal 4, kemudian homogen dan isotrop kan kita exclude ya, dan kedalaman ya ada 5 ya. Karena ada 5 kondisi yang harus kita sesuaikan. Nah, saya berikan ke kalian ya, itu metode yang sederhana dalam mengatasi kekurangan dari rumus Terzaghi ini ya, yaitu saya menggunakan faktor koreksi Hansen ya. Faktor koreksi Hansen ya. Nah, kalau saya share screen dulu ya. Screen belum.
Oke, ya, zoomnya, share screen. Oke, apakah sudah terlihat whiteboard saya? Mudah-mudahan sudah ya. Ya, whiteboardnya. Oke, baik. Nah, seperti ini. Saya salin lagi rumus Terzaghi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu Q ultimate, nah, rumus Terzaghi gitu ya, sama dengan ada tiga komponen kan ya. Yang pertama adalah C kali NC ditambah gamma ZF kali NQ gitu ya. Oh, kali NQ ditambah komponen yang ketiga adalah B per 2 kali gamma kali N gamma. Oke. Nah, sekarang, ya, bagaimana kita menggunakan faktor koreksi terhadap Hansen? Ya, ada 5 faktor koreksi. Yang pertama adalah faktor koreksi terhadap bentuk pondasi. Tadi, kalau bentuk pondasinya adalah tidak menerus, ya kan, dia memiliki apa? Dia misalkan pondasi telapak tunggal, ya, maka kalian harus cari nilai faktor koreksi terhadap bentuk pondasi itu S, ya, bisa dilihat di halaman 45. 45 rumus 2.8. Ya. Di situ ada nilai, ya, SC sama dengan SQ sama dengan 1 plus B per L kali tangen pi. Kemudian S gamma sama dengan 1 minus 0,4 B per L. Ya, artinya apa? Kalian bisa lihat kan ada nilai S. Ya, ada nilai S faktor koreksi Hansen terhadap bentuk yang kita simpulkan dengan S. Ada SC, ada SQ, dan ada S gamma. Ketiga nilai tersebut dipengaruhi oleh, kalau kalian lihat di situ, ya, meter B lebar pondasi, ya, dipengaruhi oleh L, ya, panjang pondasi, dan dipengaruhi oleh parameter sudut geser dari tanah, ya, atau pi. Nah, kalian bisa hitung dengan rumus tersebut, maka kalian akan memperoleh SC, SQ, dan S gamma. Nah, bagaimana nilai itu kita gunakan di rumus kita, ya? Itu kalian tinggal, ya, mengalihkan aja setiap komponen ini dengan nilai faktor koreksi tersebut. Contoh, ya, ya. Nah, untuk komponen satu, ya, di sini tinggal kalikan aja dengan SC. S dengan SC. Ya. Jadi komponen satu ini kita kan ada 3 komponen ya. Di sini ada komponen satu, ya, komponen 2, ya, komponen 3. Ya, sama. Yang N ini kan faktor koreksi terhadap faktor koreksi dari Terzaghi sendiri. Nah, Terzaghi sendiri dia memberi faktor koreksi NC, NQ, dan N gamma. Nah, jika bentuknya tidak menerus, maka rumus ini ditambahkan dikali lagi. SC, kemudian komponen 2 dikali SQ, ya, sini dikali SQ, ya. Kemudian di komponen ketiga dikali S gamma. Begitu ya? Ya. Simple. Jadi
Kalau kalian punya bentuknya adalah pondasi tunggal, tinggal kalian cari SC, SQ, dan S gamma. Nah, dikalikanlah masing-masing komponen ini. Yang satu dengan SC, yang satu dengan SQ, dan satu dengan S gamma. Paham ya? Kemudian faktor berikutnya adalah faktor koreksi terhadap kedalaman pondasi. Tadi saya katakan, kalau dalamnya pondasi lebih besar dari lebar pondasi, maka harus dikoreksi terhadap faktor kedalaman. Nah, faktor kedalaman ini simpulnya adalah D. Kalian bisa hitung dari rumus 2.9 di halaman 45, ya. Ada DC, DQ, dan D gamma. Ya, dari situ kalian tinggal, ya, ada kondisi seperti itu, kalian tinggal kalikan aja. Di sini DC, di sini kali DQ, ya. DQ, kemudian di sini kali D gamma. Gitu ya. Nah, kemudian jika ada kondisi yang berbeda terhadap kemiringan gaya yang bekerja tadi, ya, dengan adanya faktor horizontal, ada gaya horizontal berarti kan resultannya adalah miring, ya. Gaya horizontal dan gaya vertikal kalau kita jumlahkan dia akan miring resultannya, sehingga kita harus koreksi terhadap faktor kemiringan gaya yang bekerja. Nah, kemiringan gaya ini kita simbolkan dengan I, ya. Nah, bisa dicari di rumus 2.10 I-nya, sehingga kita nanti tinggal mengalihkannya dengan di sini, ya, dikalikan dengan IC, dikalikan dengan IQ, ya, dan dikalikan dengan I gamma, gitu. Demikian juga faktor keempat, ya. Demikian juga faktor keempat itu adalah kemiringan permukaan tanah di atas pondasi, ya. Jadi kalau saya gambarkan begini, ya, kalau ini pondasinya, ya. Ini pondasinya, ya. Ini saya gambarkan sekali lagi. Misalkan gini, ya. Nah, permukaan tanahnya itu misalkan begini. Nah, gitu ya. Kan miring ya. Berarti di sini ada, dan kemiringan ini ada sudut. Nah, ini adalah sudut kemiringan G, ya. Nah, ini disebutnya sebagai beta. Ya, di rumus itu ini adalah sudut beta. Ya. Nah, kalau ada ini kalian bisa lihat di rumus 2.13 dan 2.14. Faktor koreksi terhadap G. Ya. G itu adalah kemiringan permukaan tanah. Ya. Sehingga nanti di sini kalau udah dapat dari rumus 2.13 dan 2.14, tinggal mengalihkan jadi di sini, ya, dikali GC, ya, GQ, dan G gamma. Oke, gitu ya. Nah, yang terakhir, ya, yang kita bisa menggunakan faktor koreksi Hansen itu adalah kemiringan dasar kelapa, ya, dasar pondasi, ya. Bagaimana kalau, nah, ini yang tadi saya katakan, ya. Kalau dilihat dari sini, ini kemungkinan, ya, bahwa, ya, gaya geser ke bawah, ya, ini tentunya lebih besar, sehingga untuk meningkatkan faktor keamanan terhadap geser yang saya katakan, kalian bisa membuat pondasinya seperti ini. Nah, miring, ya, sehingga di sini ada sudut ini, ya, ada sudut alfa, misalnya, ya, alfa di sini, ya, kemiringan gelap. Nah, ya. Nah, kenapa dengan kita membuat miring, sehingga faktor keamanannya menjadi meningkat, ya. Kalian bisa baca ilustrasi saya nanti, ya. Itu di halaman di bab 4, ya. Nah, nanti kalian bisa buka, ya. Itu di halaman 4. Nah, di situ ada mana dia?
Oh, ini dia, ya, ada ilustrasinya. Ya, di halaman 84, di situ ada subbabnya yang namanya perbesaran FK geser. Nah, di situ diilustrasikan atau dijelaskan, ya, kenapa kita membuat fondasi telapak miring sehingga bisa memperbesar eh, geser, ya. Nah, makanya di sini kalian bisa lihat, ya. Jadi kalau kita membuat telapaknya miring, ya, kita harus koreksi, ya. Hansen sudah memberikan, ya, solusinya, yaitu dan menggunakan faktor koreksi K, ya, yang bisa dicari dari rumus 215, 216, dan 217 di halaman 46. Sehingga nanti kalian tinggal mengalihkannya di sini, ada KC, ya, ada kaki, dan ada K gamma. Oke. Nah, saya rasa simple menggunakan rumus Hansen ini, tinggal kalian cari aja berapa nilai apa faktor koreksinya, kemudian tinggal dikalikan, ya, terhadap komponen-komponen masing-masing, ya. Oke, sekali lagi ada 5 faktor koreksi, ya. S, ya, S itu terhadap bentuk, D terhadap kedalaman, I terhadap kemiringan gaya, G terhadap eh, permukaan tanah, kemiringan permukaan tanah, K itu terhadap kemiringan dasar telapak. Oke. Nah, ini untuk mengurangi atau untuk menutupi kekurangan dari rumus Terzaghi, ya, saya berikan kalian metodenya atau solusinya dengan menggunakan eh, ya, koreksi Hansen yang menurut saya sangat simpel digunakan.